Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Duta TV. Jumat sore, Jumat Inspirasi. Dan seperti biasa saya Diana Rosyanti menjumpai Anda. Pastinya untuk mengajak Anda berjumpa dengan dia yang perjalanan hidupnya, apa yang dilakukannya mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Pemirsa, sebuah negara, sebuah wilayah, sebuah daerah, entitasnya ditenggarai dengan budaya dan keseniannya. Dan pastinya jika itu ingin lestari, maka harus lestari juga, harus bisa meredam berbagai masukan atau serangan budaya dari luar, termasuk juga harus bisa regenerasi sehingga disukai dan dicintai oleh generasi-generasi mudanya. Karena yang akan melanjutkan negeri ini, yang akan melanjutkan sebuah perpanjangan budaya, itu adalah generasi muda. Jika generasi muda tercerabut dari akar budayanya, maka dipastikan bahwa budaya itu akan mati pada satu titik. Kita akan berbincang terkait bagaimana menanggapi atau melihat kondisi global saat ini dengan Ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin, yaitu Mas Hajriansyah, yang sore ini sudah bergabung bersama saya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Diana. Ya, seru ya kalau kita bicara serbuan budaya luar, apalagi digital. Digital di era teknologi sekarang katanya flat. Jangan sampai anak-anak muda kita jadi warga global, warga dunia nggak tahu dah. Nah, Mas Hajriansyah sendiri melihat keniscayaan dan bagaimana menjaganya sebetulnya agar budaya kita tidak hilang seperti apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita mulai dari globalisasi dulu lah. Globalisasi ini kan sesuatu yang tak terbendung, niscaya. Dan kita nggak bisa menghindarnya lah ya. Tapi persoalannya juga kan bahwa globalisasi ini kemudian membawa satu keseragaman gitulah. Karena apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Eropa, apa yang terjadi di Asia, semua hari ini bisa sama-sama kita lihat dan bisa sama-sama kita tiru, kita adaptasi. Dan cepat lagi orang Indonesia cepat sekali. Nah, di tengah keseragaman yang semacam itu sebenarnya juga yang kadang dirindukan orang adalah sebenarnya keragaman kan. Keragaman ini berarti terkait juga dengan karakter budaya, karakter entitas budaya itu sendiri. Nah, maka memang kita selalu menekankan dalam setiap perbincangan bersama kawan-kawan muda bahwa menjaga jati diri kebudayaan itu penting untuk tidak larut begitu saja dalam arus globalisasi itu. Walaupun ya sekali lagi itu tidak terbendung dan kita juga sebenarnya tidak salah-salah juga ngikuti itu kan. Itu sah-sah saja, tapi paling tidak kita punya juga sesuatu yang menjadi semacam penguat karakter kita. Dan itu ada di dalam tradisi kebudayaan lokal kita yang secara temurun sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi memang kalau saya pikir Mbak Diana, tidak ada yang mutlak betul sebenarnya kan. Kalau kata siapa itu, perubahan itulah yang abadi gitu kan ya. Dan itu pasti terjadi ya, perubahan terus tidak bisa dibendung itu. Tapi setidaknya kita ini sebagai warga digital hari ini juga bisa menampilkan karakter kita yang khas. Karena dunia juga ingin melihat itu kan sesuatu yang khas. Kalau semuanya sama flat gitu kan juga tidak terbentuk. Pasti nanti akan dicari yang paling utama dan bukan followersnya ya. Jadi yang pertama mencetuskan. Baik, sekarang mengawinkan antara tadi bahwa kita tidak bisa menafikan bahwa globalisasi itu memang terjadi. Dengan mudahnya orang mengakses, apalagi anak-anak muda lebih canggih gitu kan, dan dia memang ingin menjadi warga dunia supaya nggak ketinggalan zaman. Lalu bagaimana tadi bahwa memang ada hal-hal yang tadi pada akhirnya merindukan keberkeragaman, merindukan ciri khas. Nah, mengawinkan kepada generasi muda yang cenderung mungkin cair terhadap budayanya, itu gimana ya untuk bisa mereka paham gitu. Ya, edukasi ini kan bisa dua ya, yang formal maupun informal. Tentu saja yang formal itu ada di sekolah-sekolah. Bagaimana kemudian kurikulum muatan lokal itu juga mendapat tempat yang cukup gitu ya, untuk mengenalkan kebudayaan atau tradisi atau kesenian kita itu sejak dini, dari SD, SMP, SMA.
Tapi tentu saja itu terbatas sekali dan sifatnya kan umum. Oke. Nah, yang diharapkan bisa kemudian mendorong lebih masif kan tentu saja adalah yang informal, yang mereka kemudian bisa dirangsang untuk ikut entah itu nonton pertunjukan ini, nonton pameran ini, nonton kegiatan semacam ini dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya yang apa ya, kawan-kawan sudah sering upayakan, tapi memang sekali lagi ini persaingannya kan ketat ya di dunia digital ini ya. Daya tariknya harus ada ya. Daya tarik itu kadang-kadang memang juga di pikiran anak muda persoalannya tradisi itu kayak kuno, tidak menarik gitu ya. Tidak menarik, kuno, lalu seakan-akan dicerabut ke masa lalu begitu. Nah, belum lagi sikap-sikap budayawan seniman kita kadang-kadang yang terlalu, ini maaf saya agak otokritik juga ya ke diri kita ya. Betul. Yang kadang-kadang terlalu memegang pakem, terlalu kaku, tidak bisa agak cair bergaul dengan anak muda, sehingga ya makin jauh lah mereka kan. Nah, cuman saya sejak 2007 kita dulu pernah buat Kasisap, namanya Kajian Advokasi Seni Adat dan Budaya. Kita juga aktif di Sanggar Solihin untuk pameran-pameran. Dan sekarang saya sudah 2 tahun menjabat Ketua Dewan Kesenian Banjarmasin. Apa yang selama ini kita diskusikan dalam wacana-wacana kebudayaan itu ya coba kita terapkan ya ke bagaimana. Makanya sering saya juga ke kawan-kawan, ayo bagaimana merangkul yang muda-muda ini untuk mau terlibat. Mereka merasa asik, merasa nyaman gitu kan dengan ya mungkin mereka tidak tampil langsung di depan, mereka terlibat dalam entah sebagai panitia, entah sebagai apa, tapi paling nggak mereka sudah bersentuhan. Nah, di sisi yang lain juga kita perlu ini ya, kita kadang susah ya bicara pakem, tapi sifatnya juga lisan ya. Kadang-kadang yang tertulisnya juga kita tidak karena cukup, sebetulnya gitu ya. Kalau kita bicara warisan budaya, kalau zaman sekarang ada haki ya. Ya, benar. Ada kalau dulu tuh kan memang bahasa tutur ya, ditularkan dari orang tua ke generasi berikutnya. Tapi memang mungkin ada pakem yang sifatnya mungkin dalam bentuk tulisan dan lain sebagainya. Nah, kita coba kerucutkan yang di Kalsa atau Kota Banjarmasin saja. Anda sebagai Ketua Dewan Kesenian tadi kan berusaha untuk mencoba merangkul ya. Bagaimana sih Anda merawat yang pemegang budaya, katakanlah yang sepuh, ya kan, yang pemegang budaya, pemegang pakem yang kadang-kadang mungkin juga strict dengan berbagai aturan, tapi juga mencoba merangkul dan meraih yang generasi muda agar ini terus berlanjut. Apa yang Anda lakukan? Ya, sering saya sampaikan ke kawan-kawan, saya ini generasi tengah ya. Jadi ada generasi lagi di atas saya, yang ya itu sangat mungkin kuat. bagi generasi yang di atas Anda juga termasuk generasi muda yang sudah agak keluar juga ya. Nah, terus di bawah saya ada generasi, saya mungkin sebagian banyaklah sudah di dalam, kita sering diskusi, sering kegiatan itu banyak mendapatkan. Belum lagi kadang-kadang pesan-pesan dari yang tua-tua untuk lestari ini, lestari itu, menjaga kesinambungan ini dan itu. Nah, ini kan yang kadang-kadang kita coba tengahi ke kawan-kawan yang muda. Kalau di Dewan Kesenian itu kan ada 6 komisi bidang ya, dari tari, musik, sastra, rupa dan seterusnya. Itu yang kemudian kita upayakan lewat komisi-komisi bidang itu, mereka bisa merangkul kawan-kawan muda itu untuk setidaknya ayo ngumpul dulu. Mereka mau tertarik dulu. Kalau bisa dimulai, tidak dimulai dengan soal pakem-pakem itu nantilah. Itu nantilah kita bicara yang di wadah Dewan Kesenian aja dulu ya. Yang enjoynya mereka aja dulu gitu kan. Baru nanti perlahan-lahan kita kenalkan. Kita kan juga ada diskusi-diskusi yang baik itu yang informal maupun yang agak agak cenderung formal gitu ya, dengan narasumber ini ya. Nah, itu sering kita sampaikan juga soal bagaimana kesenian tradisi itu sangat penting untuk kita jaga, untuk supaya kita tidak di tengah gelombang modernisasi, globalisasi budaya yang apalagi sekarang K-pop, Jepang, macam-macam lah gitu ya. Kita juga tetap punya karakter sendiri. Tetap bisa dipegang. Dan apa sih keuntungan kita tetap punya karakter sendiri itu, misal ya salah satunya kan kemudian
kita bisa dilirik orang lebih, karena kalau kita juga bawakan K-pop di dunia yang sedemikian ini, ya tentu orang Korea lebih jago ya. Lebih jago. Kita cuma peniru gitu kan Iya, di situ tuh. Nah, kalau kita menampilkan budaya kita, ini kan satu jualan yang menarik bagi. Nah, cuman memang masalah kemasan ya. Iya. Nah, ini memang sebenarnya perlu dukungan yang besar. Artinya dari pemerintah, menjadi PR besar banget ya untuk ini ya. Kalau Tapi sebenarnya kalau secara grafik, antusiasme Ami di Kota Banjarmasin aja, di mana Anda menjadi ketuanya di situ, antusiasme anak muda terhadap kesenian yang tadi ada berapa, 5 item ya? 6 item itu seperti apa? Terakhir kita bikin acara November kemarin 2022 Banjarmasin Art Week. Itu di Siring Menara Pandang, dari Rumah Ano sampai Siring Menara Pandang. Itu semua komisi bidang menampilkan produk unggulan-unggulan mereka lah ya. Oh, jadi ada tari, ada lukis, ada workshop tari 100 orang, ada workshop teater 100 orang. Terus kita ada buat pameran. Kita baru sadar ternyata antusiasme anak muda itu besar. Sampai di hari terakhir penutupan, sampai malam itu kita udah mau mengangkat-angkat lukisan, itu masih ada yang masuk. Bahkan kita juga kan buka semacam kolom komentar gitu ya. Mereka berharap bisa nggak diperpanjang lagi 2 minggu, jadi 2 minggu, dari 1 minggu jadi 2 minggu. Artinya kalau digawangi dan ditekuni, ya insya Allah sih mereka akan melekat juga ya dengan budaya. Mereka tertarik. Sekarang juga ada pameran-pameran seni lukis misalnya. Ini dalam minggu ini saja ada 2 pembukaan pameran. Pertama pameran Tunggal Sandi Firly itu yang di Rumah Alam itu. Terus yang kedua ada di Cafe 5 itu pameran berlima. Ya cukup menarik, banyak juga yang datang anak mudanya kan. Adalah peminat-peminatnya. Terus kemarin di California Cafe juga banyak. Nah, cuman memang ini kita tidak bisa saklek ya. Kalau dulu kan kita mengharapkan mereka agak sedikit kalau berinteraksi dengan kesenian harus ada secara orang seni begitu ya. Sikap yang benar gitu ya. Ini kita tidak bisa menghalang-halangi karena mereka pengen selfie, pengen foto-foto dan seterusnya itu ya. Artinya dengan lagak dan tingkah kekiniannya ya, bahwa itu menjadi viral, atau mungkin tujuan awalnya hanya dapat spot foto, tapi setidaknya udah hadir di acara itu ya. Kan kita dorong juga kalau misal kita kebetulan ada yang bisa berinteraksi, ayo foto silahkan, nanti tolong viralkan, tolong ajak kawan-kawan ke sini bikin TikTok apa. Dan gitu. itu tadi ya, pengkawinan antara kekinian dengan ya memang seni budaya yang terus dibawa. Kita nggak bisa saklek, dan tentunya pasti harus ada upaya-upaya lain dari Dewan Kesenian Kota Banjarmasin yang mungkin juga bisa nanti berkoordinasi dengan provinsi dan juga Dewan Kesenian di daerah lainnya. Kita masih akan berbincang dengan Mas Hajriansyah sesaat lagi. Baik, kita masih berbincang dengan Mas Hajriansyah, Ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin, dan melihat fenomena sebetulnya kalau dilihat, walaupun mungkin nggak bisa dengan kedalaman kesenian, anak muda itu ada minatnya terhadap budaya-budaya berbagai jenis budaya lokal, termasuk di Kota Banjarmasin. Sekarang pengemasannya, nah ini pengemasan tadi diajak untuk diviralkan dan lain sebagainya. Untuk yang agar mereka lebih ke-grab lagi di kesenian itu kira-kira apa yang paling menarik? Ya, sebelum ke situ mungkin perlu sampaikan juga soal pakem tadi yang sering kita sebut pakem atau apa itu aturan-aturan yang diberikan lah ya. Nah, memang kadang-kadang benturannya di situ. Karena memang ada sih komunitas pegiat pelestari tradisi itu kan ada. Mereka yang memang sejak dulu mengupayakan itu tetap lestari, tetap terjaga, itu kan juga harus kita hargai upaya mereka. Karena mereka memang penjaga budaya betul. Makanya kadang-kadang mereka itu yang agak kritis lah ya kalau misal ada semacam keluar dari aturan. Nah, saya selalu tekankan kepada kawan-kawan, ayo yang mana yang klasik-klasik, yang pakem-pakem itu tolong dibakukan, dibuatkan bukunya, dibuatkan semacam pedoman ininya. Baru nanti kita akan bicara kalau itu sudah ada. Karena seni itu kan tidak mungkin ya semua pelestarian, pasti ada yang pengembangan.
kreasi. Kreasi. Nah, jadi kalau ini sudah jelas, mereka kemudian buat sesuatu yang ini kan tinggal penyebutan yang berbeda. Itu anggap Mamanda, tapi apa namanya Mamanda, kalau misal di Kota Banjar ada Mamanda Bahtiar Sanderta versi Bahtiar Sanderta misal. Ada Mamanda versi mungkin komunitas apa seperti itu. Jadi mereka akan lebih leluasa dan tidak merasa ketika misal kamu tidak mengatakan pakem tapi sebenarnya tidak pakem gitu ini ya. sudah kreasi gitu kan. Nah, dengan begitu sebenarnya sudah, kalau menurut saya sih sudah selesai mestinya. Dan saya kira juga karena saya kenal juga beberapa komunitas penjaga nilai ini, dan mereka tidak ada masalah. Sebetulnya tadi kalau dikatakan mereka penjaga nilai, dan yang paling penting mungkin harus dibukukan lah dalam tanda kutip. Sudah ada belum? Beberapa sudah, Cuman kan memang perlu kontroversi juga di situ. Enggak. Sudah. Tapi kan memang ada beberapa versi dan itu harus soal distribusi pengenalannya itu yang mungkin belum lagi cukup kuat. Jadi selesai dituliskan, belum tentu juga terkontribusi dan terdistribusi tadi dan terkonfirmasi ke yang muda-muda ini ya. Nah, cuman saya kira sejauh ini kalau kawan-kawan yang berkegiatan di lingkungan taman budaya atau di sekitar komunitas-komunitas itu sebenarnya sudah cukup paham ya. Sudah cukup paham. Nah, hanya memang nanti ini kalau kita bicara alih wahana ke dunia digital gitu ya. Nah, ini yang mungkin juga perlu semacam dorongan dan untuk mereka, tapi juga mereka paham lah paling enggak. Nah, itu kan sekali lagi tadi berkaitan dengan pedoman-pedoman yang sudah tertulis itu ya. Itu kalau yang tulisan-tulisan itu bisa nggak sih masuk di mungkin hak ciptanya diwakafkan dan dimasukkan di Wikipedia atau mungkin di tadi Ibu atau apa, sehingga orang kalau searching itu jadi tahu, itu memungkinkan nggak begitu? Ya bisa saja. Tapi belum ada. Sebagian kan yang sifatnya umum sudah di masuk Wikipedia ada, di internet tuh banyak. Nah, nanti tinggal kalau misal dalam bentuk buku kan lebih jelas gitu ya, ini siapa sih, dari komunitas mana sih. Kalau Wikipedia kan anonim ya, siapa penulis kita memperbaharui saja ya. Nah, tapi kalau dalam bentuk buku atau dalam bentuk misal punya ini sendiri itu kan lebih jelas ya. Jadi kemudian yang lain bisa leluasa dengan kreativitasnya. Dan saya kira adalah upaya anak-anak muda yang seperti misalnya disebut Mbak Diana tadi ya, beberapa ada penyanyi, kawan-kawan ya penggiat-penggiat muda lah ya, gitu. Penggiat budaya pop tapi yang juga memasukkan unsur-unsur tradisi ke dalam karya itu mereka. Ternyata diterima saja ya, dan tidak mendapat kritikan juga dari yang pemegang budaya asli ini. Ya, kritik paling ya bicara-bicara seperti itu lah, tapi saya kira tidak terlalu setidaknya nuansa budaya dan kearifan lokalnya tetap terbawa di generasi muda. Dan orang kan akan paham sendiri, ini pop gitu ya. Nanti kalau orang mau nyari yang asli, klasiknya kemana? Nah, nanti pasti nyari ke belakang juga kan. Menarik pemirsa, kita tadi sudah bicara, kayaknya tidak akan selesai dan pasti akan panjang sekali kalau kita bicara bedah budaya dan bagaimana komitmen untuk melestarikannya dan membuat anak muda itu bisa tertarik. Tapi saya lebih tertarik lagi setelah tadi kita bicara secara sekilas di positioningnya Mas Hajriansyah sebagai Ketua Dewan Kesenian. Kita ingin membedah Mas Hajriansyahnya, kita mulai elaborasinya. Mudah-mudahan dengan posisi kan Anda juga termasuk ya bagi mereka yang mungkin pemegang tadi pemangku adat utama itu, Anda juga termasuk generasi muda sebenarnya. Dan bagi anak muda Anda juga mungkin termasuk senior. Jadi berada di tengah-tengah tadi dikatakan ya. Berada di tengah-tengah. Tapi kalau kita lihat dalam catatan saya, Anda adalah sarjana agama, ya kan? Nah, gini. Agak menarik adalah begini. Ketika kita sarjana agama, Anda berkecimpung di kesenian dan budaya. Ini kan kontroversi kadang-kadang, ada sebagian mempersoalkan, ada yang mengatakan musik tuh begini, budaya tuh begini, mengawinkan antara ilmu yang memang background Anda sebagai sarjana agama bahkan sampai sekarang mau jadi kandidat doktoral, itu bagaimana menyikapinya? Anda tetap terjun full di budaya, untungnya sih budaya Kalsel, budaya Banua kita ini kan
kental nuansa Iya, Islami. nuansa Tapi kan kalau kita merunut ke belakangnya kan juga Ya, seperti tinggalan-tinggalan ya sebetulnya itu merupakan dulu. adaptasi-adaptasi. Nah, Anda membuat ini menjadi memang agak apa ya pemirsa, seorang sarjana agama berada di Dewan Kesenian ini unik juga. Anda menyikapinya seperti apa? Saya sebenarnya kalau sarjana S1-nya itu kan sarjana pendidikan seni rupa. Oke. Nah, baru S2-nya MAG, MAG. Master Agama. Dan itu sebenarnya ke Usuluddin ya. Atau kalau gelar yang sebelum itu Master Filsafat Islam. Jadi karena saya wilayahnya tuh di Apalagi seni rupa loh. Ini saya ingin memotong sedikit ya. Seni rupa penguatannya ke filsafat Islam. Nah, ini gimana nih ceritanya gitu loh. Okay. Tapi memang kawan-kawan itu tahunya dari dulu saya itu seniman awalnya. Ya, Baru kemudian saya kuliah ke UIN gitu ya. Ya, tapi juga di sisi yang lain kan saya memang serius dengan kajian-kajian saya, sehingga saya juga mendalami teori-teori pemahaman-pemahaman keagamaan, baik yang kontroversi maupun yang sangat support dengan kesenian itu. Saya memahami itu, dan saya memilih di antara yang kontroversi sampai yang ke moderat gitu ya, atau yang akomodatif. Tentu saya memilih yang di tengah-tengah. Karena itu juga supaya saya juga ringan gitu kan. Artinya memahami juga kenapa kontroversi ya? Iya, paham saya asal dasar-dasarnya paham. Secara fikih. Bisa sepakat dengan itu? Ya sepakat, karena itu memang ada dasarnya, ada dasar acuannya. Tapi kan sebenarnya ada pandangan-pandangan lain. Oke. Iya gitu. Baik. Jadi tadi menarik bahwa untuk meringankan paling tidak gitu ada untuk ada yang adaptif. Baik. Kembali tadi ke kesenian dan background pendidikan, background yang akhirnya ditekuni, sejauh mana itu saling berkontribusi? Bahkan sekarang S3 saya ini kan sebenarnya kajiannya adalah fokusnya itu kan ke budaya Banjar gitu ya. Walaupun itu yang kemudian tercermin dalam bentuk objeknya wafak gitu ya. Tapi sebenarnya yang ingin saya telusuri lebih jauh ya tadi yang Mbak Diana bilang soal perkawinan antara budaya yang sebelumnya dengan budaya Islam yang kemudian datang. Itu memang wilayah kajian saya. Tapi tentu itu wilayah akademis ya. Dalam secara praktis ya tentu masyarakat kita itu punya ini ya, sudah jelas masing-masing ininya. Karena kan seni tradisi kita itu juga kan bisa bertahan hingga hari tentu karena sudah terseleksi juga. Dan itu ada adaptif juga ya, dari masa ke masa. Mereka akhirnya menyesuaikan kan pandangan-pandangan keagamaan itu sedikit banyak mempengaruhi kemudian ekspresi-ekspresi kesenian orang Banjar itu dipengaruhi baik secara kosmologis, pemikiran mereka tentang alam maupun secara objektif, bentuk-bentuknya itu sudah melalui proses seleksi yang sedemikian itu. Artinya proses seleksi di situ sebetulnya sebuah perjalanan sejarah ya. Iya, kita kan Banjar ini anggaplah dari 1526 ya, dari kerajaan Banjar didirikan oleh Sultan Suryanta sampai sekarang perjalanannya panjang. Dan tentu ada proses seleksi yang panjang. Yang hari ini yang kita sudah terima ini, yang terberikan ini, inilah yang kemudian saya kira sudah bisa diterima banyak kalangan gitu ya. Makanya kita juga selain menyampaikan dasar-dasar pemahaman kita sebenarnya juga dengan sendiri memilih mana yang kemudian tidak kontroversial, mana yang tidak terlalu menimbulkan masalah yang melebar gitu ya. Pada kita hanya ingin berekspresi kesenian, dan di dalam Islam ya tentang keindahan itu kan juga merupakan bagian dari sifat Tuhan juga kan. Nah, jadi tidak ada masalah. Oke, baik. Mengawinkan, jadi PR-nya banyak kalau Mas Hajriansyah itu tadi di Dewan Kesenian itu juga berpikir untuk sustainable budaya ini agar anak muda juga bisa memahami ini tanpa kehilangan budaya. Sementara di ceruknya di sini ketika berbicara yang pakemnya, berbicara dirinya, berbicara dengan wilayah ada tanggung jawab, mungkin juga ada. Tapi tadi menarik, hal-hal yang sifatnya akademis itu di tataran yang di sini mungkin ya, yang di tataran pakem itu diskusinya seru, tapi hasilnya itu mungkin nanti hasil yang sangat
bisa diterima oleh semuanya. Kita akan kembali lagi masih ngobrol mengelaborasi perjalanan hidup seorang Mas Hajriansah kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita ingin mengenal lebih jauh sosok Mas Hajriansah. Tadi sudah mengatakan bahwa di kondisi sekarang adalah sebagai Ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin. Tapi sebetulnya ada banyak sisi yang menarik. Tadi seperti dikatakan bahwa backgroundnya, sarjananya adalah ya agama. Seorang apa ya, kalau perupa itu namanya perupa ya, kalau seni rupa itu perupa. Nah ini menariknya, perupa itu kan membuat sebuah wujud apapun itu, tetapi mengambil masternya adalah master agama di Universitas UIN Antasari, di UIN Antasari. Mungkin bagi sebagian orang yang memahami bahwa ya Islam agak kuat nih terkait perupa-perupa ini nih. Ini Anda bisa menceritakan nih gimana, kenapa kok jadi masuknya ke situ gitu loh, dan bagaimana akhirnya oke, Anda tadi mengatakan bahwa saya mengambil yang kiblat yang ini loh, yang lebih adaptif, yang lebih permisif, yang lebih oke gitu lah. Ini gimana ceritanya? Iya, mungkin karena orang kan kenal saya awalnya sebagai seniman. Lalu kemudian di tengah perjalanan saya ingin lanjut studi lagi, saya memilih, cuman kalau ke Jawa saya sudah pernah merasakan waktu itu saya juga lagi ada usaha, waktunya yang tidak mungkin kalau saya harus bolak-balik. Akhirnya saya pilih yang di Kalsel aja, yang kira-kira bisa saya tetap ininya seni rupa, objek kajian seni rupa itu apa. Kebetulan kawan-kawan ada di UIN banyak, di UNLAM juga ada banyak. Nah yang kebetulan yang pas menurut saya waktu itu yang akhlak tasawuf itu. Oke. Akhlak tasawuf dengan seni rupa, di mana matchingnya? Nah itu. Ini kan kita bicara di mana matchingnya ya. Oke. Itulah saya tanya-tanya di awal ke teman-teman dosen ini. Kira-kira kalau saya neliti seni rupa bisa enggak saya masuk ini? Teman saya bilang bisa saja. Yang penting teorinya tetap dengan kajian akhlak tasawuf. Saya coba carilah, karena saya memang dari dulu suka baca buku. Sebelum masuk ke dunia akademis yang lebih dalam, saya sudah membaca buku banyak gitu kan, macam-macam buku saya baca. Saya carilah beberapa teori-teori yang kira-kira pas dengan kajian saya. Ketemu yang estetika sufi itu, keindahan menurut para sufi. Nah jadi setelah itu ya tinggal jalan aja, nyambung aja, nyambung saja. Nah, lain beda halnya kalau saya ngambil kan juga di dalam kajian keislaman kan macam-macam ya. Ada yang ke syariat tentu. Itu saya pasti bisa, kontroversinya luar biasa ya. Itu saya pasti perupa loh ini gitu. Membentuk sesuatu gitu ya. Ya itu yang paling pas dan apa yang didapatkan dari makna tasawuf itu dengan tadi keindahan tasawuf itu? Ya bahwa ada satu sisi Islam yang cukup lentur, yang cukup luas dalam melihat keindahan gitu ya. Oke, termasuk mewujudkan dalam bentuk rupa apapun gitu. Walaupun ya seluas apapun nanti juga tetap ada batasan-batasan ya. Batasan yang dimana tidak boleh 3-dimensional. Walaupun nanti ada lagi persoalan perbedaan pendapat yang macam-macam, tapi kita tentu mengambil yang paling moderat. Nah, memang tetap tidak kalau sudah ke patung yang berbentuk gitu kan juga saya kira secara umum akan ditolak. Walaupun nanti ada persyaratan-persyaratan yang bisa diterima gitu ya. Berarti artinya bentuknya lebih ke abstrak begitu ya kalau saya agak kurang paham saya ngelukis Mbak Diana dan saya ngelukis lukisan saya cenderung ekspresif. Jadi tidak bentuk yang saya bisa ngelukis potret yang realis bisa, tapi itu bukan pilihan saya ya karena mungkin juga ada sisi tadi ya Pak, daripada jadi kontroversi sendiri saat melukis ya. Oke, baik. Makanya kalau di Banjar lukisan-lukisan saya juga mungkin susah diterima karena ya orang kan mudah menerima kalau yang bentuknya realistik. Nah saya tidak ya, karena itu terkait juga dengan pemahaman saya yang mencari jalan tengah gitu.
Jadi kontroversi pikiran itu dituangkan di dalam Iya. perang pikiran itu dituangkan di dalam ekspresi Dalam lukisan ekspresi itu. yang sudah saya pilih. Oke. yang Itulah pilihan ya. Dari sekian banyak teori-teori yang saya pahami atau aliran gaya di dalam seni rupa yang saya pahami, saya pilih yang ini yang paling yang tengah-tengah. Oke. Yang bisa, Kalau untuk perupanya, ciri khas Anda apa? Kan masing-masing biasanya punya ciri khas ya gitu loh kan. Ada Avandi dengan begini, ada ini dengan begini. Nah kalau seorang Hajriansyah itu apa? Saya mungkin lebih banyak ke ekspresi warna. Itu di lukisan? Di lukisan. Saya kemarin 2022 baru pameran tunggal di Banjarbaru. Ini nanti tahun ini saya ada 2 pameran dalam waktu dekat di Jogja sama yang pameran tunggal di Bali. Okay. Kalau gagasan terdalamnya tuh tetap yang sufistik, tapi bentuk visualnya itu sebenarnya orang tidak akan lihat itu ini agama enggak, karena saya lukisan kan untuk semua kalangan, semua dinikmati, gitu. Bisa dinikmati semua kalangan, makanya sebisa mungkin sebenarnya saya buat yang ekspresi warna, ada bentuk-bentuk sedikit, tapi tidak langsung ini agama enggak. Baik. Ketika seseorang menikmati karya, entah itu karya rupa atau karya lukis, ya kan, kalau dia yang punya hati yang memang nyantol di kesenian, dia akan melihat sisi-sisi keindahan dengan ekspresi di masing-masing. Tetapi yang awam, yang tadi kan Mas Hajriansyah bilang kadang sekarang orang datang itu tidak semuanya memang penikmat murni, gitu orang datang. Tipikal karya Anda itu mudah dinikmati oleh yang seperti apa? Kalau awam mungkin. Apakah harus mikir dulu, saya harus mikir dulu, ini maksudnya ini, atau modelnya begitu? Kayaknya seperti itu. Okay. Jadi kalau karya-karya saya tentu kalau yang awam mungkin akan susah. Apa gitu. Tapi, ya kalau ada sih jalan tengahnya, karena saya suka warna. Keindahan di warna itu. Warna-warna saya itu sifatnya universal. Orang pasti suka lah kalau warna diselaraskan dengan warna itu tetap. Walaupun mungkin secara bentuk mereka tidak paham nih gambar apa sih, tapi kan paling enggak secara warna mereka juga bisa merasakan enak. Kalau dalam harmonis. bentuk perupa itu bikinnya apa biasanya? Yang kan ada instalasi bikin apa, bikin apa? Lebih ke lukisan ya. Lukisan. Kemarin yang pameran di Banjarmasin Art Week saya tuh bahkan tidak mikir karya itu akan laku, karena saya pikir paling orang Banjar juga tidak bisa nerima kan. Ternyata Pak Ibnu beli. Pak Ibnu juga bukan hanya beli punya saya, ada 3 yang Pak Ibnu beli waktu itu. Dan punya saya tuh menurut saya sih paling agak tidak manis lah secara selera orang awam gitu ya. Tapi ternyata ada aja yang bisa mengapresiasi gitu kan ya. Baik. Jadi ya itu masing-masing punya ciri khas dan nggak bisa dibantah dan nggak bisa diatur kan, namanya seniman ya itulah saya gitu kan. Mas Hajriansyah mau nanya sedikit, tapi mohon maaf ini mungkin mewakili pertanyaan orang awam kepada para seniman. Hidup berkesenian dengan karya-karya Anda itu bisa menjamin hidup nggak? Jujur kalau di Banjarmasin, di Kalsel masih belum bisa. Secara umum ya dari karena menjamin penghidupan ya maksudnya ya. Kawan-kawan seniman di Kalsel itu mereka ada yang PNS, ada yang kalau saya dulu kan sambil ada usaha juga. Jadi nggak bisa murni sebagai seniman total dari kesenian seperti misal yang dulu saya rasakan, saya lihat di Jogja, misal Joko Pekik yang kemudian bisa membangun rumah sebesar itu, atau Nasirun punya rumah banyak, tanah banyak, itu murni dari kesenian tidak ada, hampir tidak ada setahu saya. Tapi kalau menjual karya bisa. Sejauh pengalaman saya, karya termahal di Kalsel yang pernah terbeli itu ada 100 juta. Dibeli kalau tidak salah Paman Birin. Pernah juga terjual 55 juta dibeli oleh Pak Juni Rifat. Pernah terjual sekian puluh juta, tapi kan setahun paling berapa kali atau 2 tahun baru sekali laku, kan tidak bisa menjamin, tidak bisa menjamin kehidupannya. Jadi akhirnya para seniman itu ya akhirnya harus juga punya sisi yang menjamin menopang perekonomian. Ada yang jadi kontraktor apa aja lah, pokoknya apa aja diambil gitu kan. Tapi yang lebih banyak PNS juga paling banyak. Kalau Mas Hajriansyah sendiri? Saya swasta, kira swasta. Apa yang dilakukan untuk menunjang agar dapur ngebul dan istri nggak ngamuk gitu? Supaya diizinkan untuk berkesenian, berekspresi. Kalau itu nggak ngebul kan agak repot juga. Apa yang dilakukan? Saya dari dulu
usaha, tapi usaha saya memang macam-macam. Dulu pernah saya usaha di bidang reklame. Kalau yang pemain-pemain lama pasti kenal saya, Tahura Advertising pasti kenal. Saya juga punya penerbitan Tahura Media. Terakhir saya juga punya kampung buku, walaupun itu tidak murni bisnis ya, tapi paling enggak juga di situ ada tempat sering saya ketemu, tidak hanya bicara kesenian, kadang-kadang dapat bisnis juga di situ. Ya kayak gitulah. Baik. Anda kan juga akhirnya lulusnya sebagai sarjana pendidikan. Kenapa tidak mengambil seperti teman-teman Anda, minimal ada jaminan yang bulanannya gitu lah. Dengan walaupun kita tidak mengatakan swasta itu tidak menarik, karena mungkin hasilnya akan jauh lebih besar. Cuma effortnya kan lebih kencang. Sementara Anda punya jiwa seni yang ini. Nah itu kenapa? Dari awal ketika saya pulang kuliah dari Jogja itu saya memilih jadi pengusaha, karena saya turun dari keluarga besar, itu keluarga pengusaha. Nah, baru setelah usaha saya agak mapan waktu itu, baru saya kembali lagi ke kesenian. Jadi saya sempat dari kesenian itu sempat juga vakum karena sibuk usaha. Terus akhirnya balik lagi ke kesenian lagi. Tapi ya dinamis lah ya. Usaha juga naik, nanti kemudian turun. Saya pernah ditawarin di UIN juga untuk ngajar tetap, pernah di STKIP, tapi saya mikir-mikir, saya ini terbiasa orang usaha atau seniman gitu ya, waktunya tuh leluasa. Kalau saya nanti ngajar, terikat dengan segala macam, saya nggak bisa. Saya pernah dikasih mata kuliah, saya ngajar di UIN, dikasih mata kuliah 4 hari berturut, itu saya udah pusing. Setiap hari harus ke kampus, setiap hari harus menyiapkan bahan mata kuliah, pusing, saya nggak bisa. Kalau di STKIP agak leluasa karena paling 1 minggu cuma 1 kali saya ngajar, itu enggak masalah. Dan itu sebagai sharing knowledge aja ya. Sharing pengetahuan, pengalaman. Tapi kalau udah yang waktunya rutin, enggak bisa. Nanti terganggu malah sisi-sisi yang lain. Baik, kita ingin sedikit nengok ke bukan dapurnya Mas Hagriansyah ya, tapi rumah dalam tanda kutip. Anda kan tadi kita bicara mulai dari keseniannya, lalu juga bagaimana kiprahnya dan lain sebagainya. Membangun keluarga, tapi beliau ini kan ternyata combine ya, ada pengusahanya, ada ininya, dan bahkan sekarang kita ingin tahu juga tujuannya apa sampai ngejar ke S3 itu mau apa gitu lah kan, mau apa di positioning itu, dan bagaimana dengan keluarga, supportnya seperti apa, dengan ada tadi satu sisi mungkin hobi, sisi lain bakat seninya ini, tapi sisi lain juga mungkin menghasilkan uang, walaupun tadi katanya bisa setahun sekali baru bisa ada yang tanda-tanda. Kita kembali masih di bersama Mas Hagriansyah yang mudah-mudahan inspirasinya bisa menginspirasi kita. Kembali ngobrol dan kita akan mengintip bagaimana perjalanan hidup dari Mas Hagriansyah, karena seorang seniman ini, senimannya agak unik ya. Seniman yang tidak murni seniman karena ya secara realistis ketika harus menghidupi dapur ya jadi pengusaha. Katanya sempat main politik, terjun ke politik juga ya. Sempat ke politik juga. Sebetulnya ketika Anda mencoba melakukan banyak hal, memasuki banyak sisi, apakah hanya mengejar kelengkapan atau memberikan keseimbangan, atau bagaimana sebenarnya? Apa yang Anda cari dengan tadi dari pengusaha, akhirnya ganti lagi jadi ini dan itu apa yang Anda cari? Karena awalnya ada jiwa petualang gitu, juga suka tantangan. Jadi mencari jati diri nih gitu ya. Ya, makanya kemudian semuanya coba di ini. Sebenarnya semuanya itu masih berjalan sampai hari ini, tidak pindah-pindah. Sampai hari ini saya masih berpolitik, sampai hari ini saya masih berusaha, sampai hari ini saya juga berkesenian. Sampai hari ini juga saya masih secara akademis, saya rutin nulis di jurnal, di mana saja saya nulis. Nulis buku, saya nulis buku juga. Jadi semuanya masih jalan. Cuman memang yang akhir-akhir ini terakhir saya lebih concern ke seni rupa, dan terutama karena sekarang juga sebagai ketua Dewan Kesenian,
Kemudian harus mengambil jarak juga, dengan yang lain-lainnya. Akhirnya kan kita kan harus ngayomi banyak orang juga. Tidak bisa kita karena kita pelukis atau saya sastrawan juga, saya penulis puisi, penulis sastra. Saya tidak bisa sepenuhnya kemudian di sini saja, nanti yang lain ketinggalan. Jadi akhirnya ya kalau wilayah yang sifatnya privat, saya sebagai seniman saya keluar dari Dewan Kesenian. Makanya saya bikin kegiatan pameran ini saya sebagai hajri. Tapi kalau misalnya sudah di Dewan Kesenian, saya tidak boleh bicara ini saya pelukis, tidak boleh saya bicara saya sastrawan. Karena semua yang lain harus di ini ya. Kalau secara identity, kalau ditanya orang, Anda lebih nyaman disebut sebagai apa? Susah juga kawan-kawan karena kan ilmuwan ibaratnya akademisi walaupun tidak ngajar, tapi kan Anda juga sampai ini sekarang menjadi kandidat doktoral, menulis buku dan lain sebagainya. Anda sebenarnya enaknya disebut apa? Maunya secara identity itu maunya dipanggil apa? Sebagai apa? Susah juga. Saya lebih senang dipanggil hajri aja. Jadi nanti hajri yang punya multi dimensi begitu ya. Nanti tergantung forum-forumnya. Kalau di forum seni rupa saya selalu mengenalkan diri sebagai akademisi seni rupa dan praktisi seni rupa. Kalau di sastra saya dikenalkan kawan-kawan sebagai sastrawan, penyair. Karena Anda memang menulis. Kalau di dunia akademis saya dikenalkan sebagai pemerhati budaya misalnya seperti itu. Tapi ujungnya memang budaya ya. Ya secara umumnya kebudayaan. Dan Anda nyaman dengan itu ya? Sampai hari ini alhamdulillah merasa nyaman. Kita tengok lagi bagaimana support keluarga. Tadi Anda katakan bahwa berkesenian ya kan, memegang atau memanggul budaya itu belum bisa untuk saat ini dijadikan untuk sumber. Nah, bagaimana dengan keluarga? Walaupun Anda tadi mengatakan ya pada akhirnya saya harus jadi pengusaha, pada akhirnya saya ikhtiar yang lainnya. Nah, ini bagaimana support keluarga? Alhamdulillah saya merasa bersyukur saya ini punya keluarga yang sedari dulu itu support betul sih enggak, tapi maksudnya juga melarang juga tidak, memberi keleluasaan. Saya kan lahir dari keluarga pedagang. Kecenderungan di rumah dulu sangat agamis. Makanya ketika saya milih seni rupa, ketika saya berkesenian, ya sempat dapat kontroversi tapi sampai akhirnya saya memutuskan kuliah ke Jogja ngambil seni lukis. Orang tua tidak merestui, tidak melarang, tidak. Tapi tetap membiayai kan. Nah kemudian dengan istri, dengan anak, alhamdulillah juga tidak, maksudnya tidak pernah bahkan mensupport dalam artian tadi kan yang antar juga misal ke sini istri. Nanti istri juga saya ajak ke acara-acara kesenian. Artinya ikut di dalam komunitas yang dikerjakan. Anak-anak juga saya libatkan, walaupun sampai hari ini belum ada yang meneruskan bakat saya. Misal ada yang melukis yang secara intens tidak ada. Di rumah itu ada banyak buku, yang baca buku tidak banyak, tidak ada. Itu generasi anak sekarang lah ya, kita anak-anak. Tapi ya saya bawa aja mungkin ke pergaulan. Pada suatu saat dia juga nanti bisa saja. Nah menarik itu tadi bahwa supporting disebut support sekali tidak, tapi juga melarang tidak, menghalangi tidak gitu loh Pak. Nah kalau Anda sendiri, kita tahu melukis, apalagi kalau pameran tunggal dan itu kan modalnya cukup lumayan ya. Dari yang apa Anda hasilkan otomatis kan harus menyisihkan sedikit, atau biasanya Anda cari sponsor kalau untuk kegiatan berkeseniannya? Sampai hari ini karena jiwanya itu jiwa wirausaha, jadi saya pakai uang sendiri. Untuk pribadi. Tapi kalau untuk terkait dengan organisasi saya cari sponsor. Misal ini terkait dengan Dewan Kesenian, saya harus bawa cari sponsor. Support yang lain-lain. Tapi kalau untuk pribadi, artinya pengen pameran tunggal, berarti menyisihkan dari yang pendapatan. Istri nggak protes? Sejauh ini. Karena kembalinya kan wallahu alam katanya. kita menjiwai emak-emak ini benar. Tidak masalah tapi. Alhamdulillah enggak. Baik. Inilah kehidupan seorang seniman yang harus juga dipahami. Nah, untuk Anda tadi dengan berbagai dimensi sisi yang semua Anda katakan bahwa saya kayaknya petualang deh gitu ya. Bahkan dulunya kalau misalkan Anda mengingat filenya Duta TV juga pernah punya acara juga di Duta Televisi gitu. Jadi ada banyak sisi, ada banyak dimensi yang sudah dijalankan. Kalau sekarang, dan kedepannya apa yang akan atau mimpi apa yang ingin Anda capai? Saya sebenarnya sederhana, hidup itu kan mengalir saja.
apa yang kebetulan lewat di sekitar, ada peluang di sana orang ngajak, ya saya ikutin. Tentu dengan kemampuan saya, sejauh pengalaman, sejauh pengetahuan yang saya punya. Saya juga enggak mau nanti kalau kadang-kadang kan orang salah kira sama saya, dikira sebagai ketua dewan kesenian saya semua kesenian bisa. Padahal musik saya enggak bisa sama sekali. Main teater, pernah ikut main teater tapi enggak menguasai betul. Jadi ada banyak bidang yang saya juga tidak bisa. Makanya kadang-kadang kalau ada yang nawari bukan bidang saya tolak. Itu bukan bidang saya. Mending nanti saya itu ada teman yang bisa. Yang diarahkan. Tapi kalau yang terkait bidang saya seni rupa, sastra, ya saya siap berkolaborasi, siap bekerjasama dengan siapa saja, dan saya kira ke depan pun akan terus seperti itu. Saya mengalir saja, ngikut kalau bahasa tasawufnya kan ngikut Tuhan aja gitu kan. Di mana jalan dibuka, disitulah letak rezekinya katanya. Ya. Tetapi kan karena Anda adalah seorang akademisi. Akademisi itu nggak bisa juga begitu. Pasti ada plan, ada target, ada kehidupan yang terutama dengan amanah yang Anda pegang saat ini, amanah baik di Dewan Kesenian ataupun amanah di rumah dengan anak-anak dan ini. Yang paling tidak arah yang ingin Anda tuju itu kemana? Terutama mungkin di Dewan Kesenian atau di keseniannya lah, berkesenian berbudayanya. Dalam waktu dekat ini menyelesaikan doktoralnya tentu saja kan. Untuk melengkapi itu ini paling berat sekarang ini karena memang harus konsentrasi. Ini udah tahun kelima belum selesai. Jadi di belakangnya masih kandidat terus gitu ya. Masih kandidat doktoral saja, belum selesai. Kalau rumah sih sebenarnya ya target-target ada usaha-usaha lagi yang lain yang saya. Nah kebetulan anak saya yang baru pulang dari Turki itu juga dia punya jiwa usaha. Kemarin saya coba diskusi dengan dia, bisa nggak? Ini paling nggak dia udah punya pengalaman 4 tahun di sana ya. Kemudian bisa nggak coba kolaborasikan ini kesenian, tapi kamu jual. Jual secara bisnis, jangan bicara kesenian, ini bicara bisnis. Bisa, sama seperti K-pop menjual ke Indonesia begitu ya. Karena salah satu kemudian kesenian bisa menjadi luas diapresiasi banyak orang itu dengan usaha, dengan bisnis. Kalau murni kesenian itu sifatnya pelestarian saja. Tapi kalau mau terdistribusi secara luas harus dibisniskan. Dan itu ada harus di manage benar ya. Harus ada manajemen yang bagus. Nah makanya kemarin juga coba mulai masuk ke buka galeri virtual, kita coba buka, terus juga kita buka semacam workshop kursus yang terkait dengan kesenian, tapi tidak gratis gitu deh. Jadi wilayah untuk berbagi yang gratis ada lagi nanti. Itu larinya di positioning manajemennya dulu ya. Nanti lama-lama juga akan berkesenian juga. Kebetulan dia ngambilnya kan kemarin memang ekonomi, jadi ya itu wilayahnya dia. Jadi memang pada akhirnya anak muda itu harus diiming-imingi seperti itu ya, bahwa yang kekinian, tren, bagaimana mengubah tantangan, mengubah yang tampak lama, tampak menjadi identitas negara kita, tapi bisa juga mengglobal, itu menjadi tantangan. Saya menekankan ke anak saya, ini cukup wilayah yang murni keseniannya klasiknya itu ada wilayahnya. Kita bicara, kalau bicara sama yang saya cair-cair sama ya, dia, kita bicara yang wilayah populer saja. Yang bisnis. Supaya tidak terlalu banyak kontroversi di sini. Nanti juga dia pusing, nanti harus ini klasik macam-macam, nanti akhirnya bisnisnya nggak jalan. Baik. Tadi sudah dikatakan bahwa anak belum terlihat dari berapa anak, dari 5 anak belum terlihat katanya yang mewaris, tapi kita tahu bahwa namanya darah itu ngalirnya deras katanya dengan terus bersentuhan akan terus. Oke, terakhir kita dari obrolan kita, apa yang ingin Anda pesankan kepada anak muda dan juga para kita tidak ingin mengatakan para sepuh atau para senior yang memang sangat concern terhadap budaya Banjar ini, agar semuanya bisa dipadukan, semuanya bisa disatukan, dan tadi kalau tetap bernilai bisnis dengan tujuan untuk sustain agar ini berkesinambungan. Apa yang ingin Anda pesankan? Ya pertama tentu kita ingin tradisi budaya kita lestari. Jadi dan ini perlu dukungan semua pihak. Artinya tidak hanya generasi tua, tapi juga generasi muda
keterlibatannya, aktif keaktifannya untuk sama-sama mendorong ini, saya kira harus sama-sama kita jalannya. Nah, kita perlu jalan tengah ini yang selalu kita bicarakan. Para senior, saya juga karena saya punya penerbitan, saya sering mendorong tulis buku, jadi biar saya nanti akan sampaikan ke yang muda-muda. Tapi yang muda-muda jangan merasa terbebani juga dengan ini, tapi tetap kita menghormati nilai-nilai budaya kesenian yang diwariskan orang-orang tua kita. Tapi ini dunia yang lebih bebas ini, ayo berseluncur saja, jalan saja, kreativitasnya dikembangkan. Dan sebenarnya wilayah kreatif ini, apalagi sekarang ini kan adalah wilayah usaha yang paling menjanjikan, di samping hasil bumi ya, hasil bumi yang karena mungkin dalam beberapa craft ini sekarang memang di depan. Sekarang kan usaha-usaha kreatif ini sangat usaha masa depan lah, usaha masa depan. Jadi saya kira ini kembangkan saja, tapi juga saya berharap mereka punya kecintaan, punya semangat untuk mau mengambil ini tongkat estafet. Oke, baik, terima kasih Mas Hajriansyah. Mudah-mudahan ini menginspirasi yang muda-muda yang saat ini menyaksikan, dan bagi mereka memang mungkin yang senior-senior pemegang kuat budaya juga harus bergandengan tangan, karena agar ini sustain nggak bisa cuma satu persatu, harus bersama-sama. Nilai-nilai kearifan lokal ini tidak luntur atau tidak hilang dan tenggelam dengan masuknya dari budaya-budaya dari luar yang global. Mudah-mudahan ini menjadi satu titik untuk bisa mencerahkan, untuk menguatkan bahwa budaya kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Terima kasih Mas Hajriansyah, sukses untuk berbagai terobosan di Dewan Kesenian Kota Banjarmasin yang bisa mendorong para seniman tadi tidak hanya bisa memberikan wadah, tapi juga mudah-mudahan ke depan itu bisa dapat sesuatu yang lebih pas dalam soal penghargaan. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, hidup dengan pijakan kearifan lokal adalah segala sesuatu yang bisa menguatkan akar. Maka akar yang kuat akan menumbuhkan daun-daun yang rindang sehingga kita tidak akan kehilangan jati diri kita. Saya Diana Rosianti, sampai jumpa.